Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Kembali lagi bersama Bapak pada pelajaran hari ini, yaitu pelajaran fikih ibadah. Oke, dikeluarkan buku paket fikih ibadahnya beserta buku tulisnya dan juga alat tulisnya. Dikeluarkan semuanya, disiapkan semuanya. Oke, sudah semua siap? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Ya, seperti biasanya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin Allahumma amin. Setelah kita membaca doa, sekarang kita buka buku paket fikih ibadahnya halaman 71. Halaman 71. Ya, pelajaran 2, salat tahiyatul masjid. Sudah pelajaran 2 ya. Minggu kemarin kita pelajaran 1, salat sunnah ghairul muakkad. Masih ingat salat sunnah ghairul muakkad? Ya, salat sunnah ghairul muakkad adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Salat rawatib yang mengiringi salat wajib itu dinamakan salat rawatib, dan ghairul muakkad yang tidak setegas seperti salat sunnah muakkad. Masih ingat ya? Ya, yang mengiringi salat wajib itu dinamakan salat sunnah rawatib ghairul muakkad yang tidak setegas seperti salat rawatib muakkad. Jadi yang mengiringi salat wajib itu ada 2. Yang pertama salat rawatib muakkad, salat rawatib yang sangat ditekankan. Dan yang kedua, salat rawatib ghairul muakkad, salat rawatib yang ditekankan namun tidak setegas seperti salat rawatib muakkad. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran 2-nya, yaitu salat tahiyatul masjid. Kalian tahu salat tahiyatul masjid itu salat bagaimana? Salat sunnah sebelum kalian duduk di dalam masjid. Yuk, kita pelajari pelajaran hari ini. Sebelum kita pelajari, Bapak akan memimpin kalian membaca pelajaran yang akan kita bahas. Ya, buka halaman 71-nya tadi, halaman pelajaran 2. Ya, pelajaran 2, salat tahiyatul masjid. Apa yang kamu lakukan ketika masuk masjid? Apakah langsung duduk menunggu iqamah dikumandangkan, langsung membaca Al-Quran, ataukah mendirikan salat sunnah? Ya, ketika masuk masjid, kamu disunahkan untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sholat tersebut dinamakan sholat tahiyatul masjid. Menurut sebagian ulama, ia merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap masjid. Lalu, bagaimana ketentuan sholat tahiyatul masjid itu? Ikuti pelajaran ini agar kamu dapat memandangkannya dengan benar. Tuh, ada gambar di sampingnya. Setiap kali kita masuk masjid, disunahkan sholat 2 rakaat. Iya, kata Pak Guru, namanya sholat tahiyatul masjid. Buka halaman selanjutnya, 72. Pengertian sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid, yaitu sebelum duduk di dalamnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah berikut: "Idza dakhala ahadukumul masjidan fala yajlis hatta yusalliya." Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia langsung duduk sebelum dia mengadakan sholat sunnah. Sahih 2, riwayat Bukhari dan Muslim. B. Waktu dan sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid dapat dilakukan kapan saja, tidak ada batasan waktu di dalam pelaksanaannya. Seseorang boleh melaksanakannya dengan syarat setiap kali masuk masjid dan sebelum duduk di dalamnya. Dan sholat sunnah tahiyatul masjid dikerjakan 2 rakaat saja. Tahukah kamu, apabila kamu sedang belajar mengaji di masjid lalu wudumu batal, maka setelah berwudu kamu dapat mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Apabila wudumu batal berulang kali dalam waktu yang berdekatan, maka kamu boleh melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 1 kali saja. Sampai sini paham? Sedikit paham ya? Oke, kalau masih sedikit, Bapak akan jelaskan lebih rincinya. Bapak akan jelaskan lebih detail ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah sebelum kalian duduk di dalam masjid. Apabila kalian masuk ke dalam masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Ya,
Ya, doa masuk ke dalam masjid singkat ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, sebelum kalian duduk, sebelum kalian membaca Al-Qur'an di dalamnya, kalian sholat sunat terlebih dahulu. Sholat sunat tahiyatul masjid. Apa yang kamu lakukan ketika masuk masjid? Apabila kalian masuk ke dalam masjid, apakah langsung duduk menunggu iqamah dikumandangkan, langsung baca Al-Qur'an, ataukah mendirikan sholat sunnah? Bukan lari-larian loh ya, bukan mainan sama teman-temannya, ya, bukan lari-larian sama teman-temannya keliling masjid, tidak. Akan tetapi sholat sunnah terlebih dahulu, tidak langsung baca Al-Quran juga, tidak langsung duduk berzikir menunggu iqamah dikumandangkan. Akan tetapi sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu, bukan ngobrol ya, tidak ngobrol, tidak ribut di dalam masjid, karena masjid adalah tempat ibadah kita semua. Apabila ada yang ibadah kemudian kalian lari-larian, apakah tidak mengganggu teman-teman kalian yang sedang beribadah dengan khusyuk? Ya, pastinya mengganggu. Maka dari itu di dalam masjid haruslah kalian menjaga adabnya, yaitu dengan beribadah sungguh-sungguh di dalamnya. Ya, termasuk sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, ketika masuk masjid, kamu disunahkan untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sholat tersebut dinamakan sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum duduk membaca Al-Quran ataupun berzikir, kalian disunahkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid, menurut sebagian ulama, ia merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap masjid, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat ibadah kita. Ya, bahkan Rasulullah sendiri pun waktu itu pernah khutbah Jumat, sholat Jumat. Kemudian ada sahabat yang telat datangnya, langsung dia duduk. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah langsung memerintahkan dia untuk sholat sunnah terlebih dahulu, sholat sunnah terlebih dahulu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Padahal Rasulullah sedang berkhutbah, akan tapi ada yang melihat seperti itu. Rasulullah langsung memerintahkan agar sholat sunnah terlebih dahulu, sholat sunnah tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid, tempat ibadah kita. Itulah menurut sebagian ulama, yaitu penghormatan terhadap masjid. Lalu bagaimana ketentuan sholat tahiyatul masjid? Ikuti pelajaran ini agar kamu dapat mengerjakannya dengan benar. Apa aja yang harus kita lakukan, kapan waktunya, bagaimana. Nah, kita akan bahas pengertiannya ataupun lain sebagainya. Halaman 72. Lihat pengertian sholat tahiyatul masjid. Pengertiannya terlebih dahulu ya. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid. Garis bawahi, sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid, yaitu sebelum duduk di dalamnya. Kalian sholat sunnah terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah berikut: idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlis hatta yusalliha. Apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia langsung duduk sebelum dia mengadakan sholat. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebelum duduk kalian sholat terlebih dahulu. Bukan lari-larian, bukan mainan, bukan ngobrol sama temennya, bukan ribut di dalam masjid. Ya, tenang, ibadah khusyuk. Oke, selanjutnya B. Waktu dan rakaat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid dapat dilakukan kapan saja. Tidak ada batasan waktu dalam pelaksanaannya. Seseorang boleh melaksanakannya dengan syarat setiap kali masuk masjid dan sebelum duduk di dalamnya. Dan sholat sunnah tahiyatul masjid dikerjakan 2 rakaat saja. Jadi kapan pun waktunya. Entah itu siang, entah itu kalian mau sholat duha, sholat sunnah tahiyatul masjid dulu terlebih dahulu, gak apa-apa. Ya. Entah itu kaliannya waktu pengen ngaji di dalam masjid, sebelum kalian mengaji di dalam masjid, kalian sholat sunnah terlebih dahulu. Pokoknya setiap waktu ada kesempatan masuk ke dalam masjid, kalian sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Disunahkan seperti itu. Dan dikerjakan hanya sekali saja, cukup sekali saja, 2 rakaat. Dan perlu digarisbawahi, yaitu tidak berhadas. Tidak batal, bukan setelah buang angin ataupun buang air besar ataupun buang air kecil. Apabila kalian sedang berhadas, kalian hendaknya berwudu terlebih dahulu. Bukan hendaknya, bahkan harus berwudu terlebih dahulu. Karena apa? Kalau misalkan tidak berwudu, kalian batal sholatnya, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, tahukah kamu apabila kamu sedang belajar mengaji di masjid, apabila kalian di rumah sedang TPA bersama teman-teman kalian, lalu wudumu batal, kemudian wudumu batal, entah itu buang angin kah, ataupun ke kamar mandi kah, maka setelah berwudu kamu dapat mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid lagi. Boleh, selesai berwudu kalian sholat sunnah tahiyatul masjid lagi. Apabila wudumu batal berulang kali dalam waktu yang berdekatan, apabila buang angin lagi 2 kali, buang anginnya misalkan dekatan, kalian wudunya sekali saja, kamu boleh melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 1 kali saja. Wudu langsung sholat sunnah tahiyatul masjid sekali saja lagi, nggak apa-apa, cukup. Ya, 2 rakaat, tidak boleh 4, 3 seperti sholat maghrib, tidak, 2 rakaat saja cukup sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Bahkan kalian keluar masjid kemudian kalian masuk lagi, kalian boleh sholat sunnah tahiyatul masjid lagi. Ya, seperti itu. Paham semuanya sampai sini? Oke, sekarang ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid ditulis di buku tulisnya masing-masing. 1. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat ketika masuk sebelum duduk di dalam masjid. 2 rakaat saja ya. Kemudian 2. Sholat sunnah tahiyatul masjid merupakan bentuk penghormatan terhadap masjid, tempat ibadah kaum muslimin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum duduk ataupun melakukan aktivitas lainnya, sholat sunnah 2 rakaat. 3. Sholat sunnah tahiyatul masjid boleh dikerjakan kapan saja setiap kali masuk ke dalam masjid, dengan catatan tidak memiliki hadas. Apabila kalian berhadas ataupun batal, maka diwajibkan kalian harus wudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Karena apa? Apabila belum wudu ataupun batal, sholat kalian tidak sah ya. Oke, sekarang 3 poin ini kalian tulis di buku tulisnya kalian masing-masing. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat penghormatan terhadap masjid sebelum kalian melakukan aktivitas lainnya, entah itu zikir, entah itu tilawatil Quran, bukan bermain. Oke, cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.